Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-3 yang beranggota saya Agatis, ada Ryan, dan Raka sebagai editor dari video ini. Kami akan membahas biografi sang penakluk Eropa. Namanya adalah legenda. Bayangannya masih menghantui sejarah Eropa. Ia adalah seorang ahli strategi militer yang tak tertandingi. Seorang reformis yang visioner, sekaligus seorang penakluk yang ambisius. Ia adalah Napoleon Bonaparte. Dan kisahnya adalah tentang bagaimana seorang anak dari pulau kecil bisa mendominasi benua. Ia lahir sebagai Napoleone di Buonaparte pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika. Setahun setelah pulau itu menjadi milik Prancis, keluarganya bangsawan lokal dengan darah Italia. Ayahnya, Carlo Buonaparte, seorang pengacara, menjadi perwakilan Korsika di kerajaan Louis XVI. Ibunya bernama Maria Letizia Ramolino. Ia juga mempunyai 1 kakak dan 6 adik. Sejak dini, Napoleon menunjukkan kecerdasan luar biasa, khususnya di bidang matematika, sejarah, dan geografi. Pada usia 9 tahun, ia dikirim ke sekolah militer di Prancis. Bayangkan, seorang anak muda dari Korsika belajar di lingkungan elit Paris. Seringkali dengan aksen yang kental, namun keterbatasan itu tidak menghalanginya. Ia menyelesaikan pendidikannya yang seharusnya 2 tahun hanya dalam 1 tahun. Sebuah indikasi awal dari kecepatan dan ketajamannya. Ia dilatih sebagai perwira artileri, sebuah bidang yang akan menjadi kunci dalam keberhasilan militernya kelak nanti. Ketika revolusi Prancis meletus pada tahun 1789, Napoleon melihat peluang. Dengan cepat ia naik pangkat dalam militer Prancis yang sedang kacau. Ia bukan sekedar perwira biasa, ia adalah seorang jenius taktik. Inovasinya dalam organisasi pertempuran membuat musuh-musuhnya kewalahan. Ketenarannya mulai melambung pada tahun 1796 saat ia memimpin pasukan Prancis meraih kemenangan tak terduga melawan Austria di Italia. Ia menjadi pahlawan nasional dan pada November 1799 dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai kudeta 18 Brumaire, Napoleon menjadi bagian dari kelompok yang berhasil menggulingkan pemerintahan lama. Ia kemudian menjadi konsul pertama Republik Prancis, menjadikannya pemimpin de facto negara itu. Ambisinya tidak berhenti di situ. Pada 2 Desember 1804 di Katedral Notre Dame, Paris, Napoleon Bonaparte secara resmi menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Napoleon I, ini adalah momen yang mengubah sejarah Eropa. Sebagai kaisar, ia memimpin serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Napoleon. Dengan strategi brilian dan pasukan yang loyal, ia berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa Barat, termasuk wilayah di Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, dan Italia Utara. Ia bahkan mencoba memblokade Inggris secara ekonomi melalui sistem kontinental. Namun, Napoleon bukan hanya seorang penakluk. Ia adalah seorang reformis. Ia memperkenalkan kitab Undang-Undang Napoleon, atau bisa disebut Kode Napoleon.
Sebuah mahakarya hukum yang sampai hari ini masih menjadi dasar dari seperempat sistem hukum dunia. Ia merevolusi organisasi militer, menata ulang sistem pendidikan dengan mendirikan Lycée yang menjadi fondasi pendidikan modern Prancis, dan membangun kembali hubungan baik dengan gereja Katolik. Ia adalah arsitek Prancis modern. Kekuasaan yang begitu besar seringkali membawa kesombongan. Titik baliknya datang pada tahun 1812 ketika Napoleon melancarkan invasi besar-besaran ke Rusia. Dengan pasukan sekitar 650.000 tentara, ia menghadapi cuaca ekstrim dan strategi bumi hangus Rusia. Invasi itu berakhir dengan kegagalan besar, menghancurkan sebagian besar pasukannya. Kekalahan di Rusia menjadi awal dari akhir. Pada tahun 1814, setelah serangkaian kekalahan, Napoleon terpaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun, semangatnya tidak padam. 9 bulan kemudian, ia berhasil melarikan diri dan kembali ke Prancis, memimpin kembali selama 100 hari yang epik. Namun, petualangan terakhirnya berakhir di pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Pasukannya berhadapan dengan koalisi Inggris, Belanda, dan Prusia. Kekalahan telak di Waterloo menghampiri impian Napoleon selamanya. Setelah peperangan Waterloo, Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik. Di sana, ia menghabiskan sisa hidupnya. Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada 5 Mei 1821 pada usia 51 tahun, kemungkinan karena kanker lambung. Meskipun kejatuhannya dramatis, warisan Napoleon tetap hidup. Ia adalah seorang jenius militer yang mengubah peta Eropa, seorang pemimpin yang mereformasi sistem hukum dan pemerintahan, dan seorang tokoh yang hingga kini terus dipelajari dan diperdebatkan. Ia adalah seorang penakluk, seorang reformis, dan seorang kaisar, sosok yang tak terlupakan dalam sejarah dunia. Kisah Napoleon adalah pengingat akan kekuatan ambisi, kecerdasan, dan dampak luar biasa yang bisa dihasilkan satu individu terhadap jalannya sejarah. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.